Nah, PIMNAS ini sendiri merupakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang dimana sepekan itu kalian akan dites kemampuan kalian, baik itu di bidang poster maupun di bidang presentasi, dari semua PKM yang didanai dan juga lolos ke tahap PIMNAS ini. Nah, PIMNAS ini sudah dilaksanakan selama 35 tahun, yang dimana tahun ini merupakan tahun lalu merupakan PKM yang ke-35 yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Tetapi yang saya ikuti di tahun 2021 itu secara online di Universitas Sumatera Utara yang merupakan PKM ke-34. PIMNAS yang ke-34 maksud saya. Nah, saya akan menjelaskan ataupun kita akan belajar bareng-bareng di sini sebuah tips dan juga trik bagaimana lolos PIMNAS. Bisa kalian gunakan, bisa enggak, yang pasti saya akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Dan menurut saya, ini merupakan hal inti ataupun hal penting yang harus kalian lakukan jika ingin lolos PIMNAS nantinya. Ada 5 tips. Yang pertama adalah memahami buku panduan dengan baik. Kebanyakan dari mahasiswa tersebut, karena mereka merasa sudah mampu menulis esai maupun karya tulis yang baik, mereka mengikuti pedoman yang sudah mereka hafalkan ataupun sudah mereka tahu sebelumnya. Dan itu tidak 100% benar dan ada sedikit salahnya, karena dalam buku pedoman PKM ini sangat berbeda ataupun berbeda sedikit dengan lomba-lomba karya tulis lainnya. Yang dimana kalian harus mencermati dari segi tata tulisan, tata bahasa, strukturnya, maupun surat-surat yang diperlukan dari sebuah hasil akhir PKM kalian ataupun laporan akhirnya. Itu semua harus sesuai dengan buku pedoman. Jadi, saya harap semua anggota tim kalian maupun dosen pembimbing sudah mengetahui buku pedomannya dengan baik dan mendiskusikan dari bab 1, bab 2, bab 3, maupun bab seterusnya, ataupun bertahap diskusikan apa-apa saja yang harus kalian ikuti, ataupun inti dari buku pedoman itu yang harus kalian pelajari dan kalian resapi maknanya apa. Kenapa? Karena kesalahan kecil di buku pedoman ini bisa sangat fatal nantinya bagi kalian, karena reviewer menggunakan buku ini sebagai pedoman pemeriksaan PKM kalian nantinya. Itu yang pertama yang harus kalian ingat adalah buku pedoman, dan dimana setiap tahunnya buku pedoman PKM ini berubah-ubah, baik dari segi syaratnya ataupun ada penambahan lainnya, itu setiap tahun berubah-ubah. Jadi setiap tahun kalian harus membaca ulang jika setiap tahunnya kalian mengikuti PKM. Yang kedua adalah membuat timeline dan juga membuat deadline. Nah, ini penting teman-teman. Kalian harus membuat sebuah timeline pelaksanaan kegiatan kalian dan juga deadline-nya. Harus selesai kapan, harus jadi kapan, harus distorkan kapan di logbook tersebut. Nah, timeline ini kalian harus buat sebelum kalian melaksanakan PKM. Artinya sebelum kalian lolos didanai. Karena timeline menurut saya sangat susah dibuatnya karena kalian harus mendiskusikan bersama tim, harus menerka-nerka apa yang dilakukan dan kapan selesainya, itu sangat sulit. Dan saya harap kalian melaksanakan ataupun membuat timeline ini sebelum PKM kalian resmi didanai. Jika nantinya tidak dinai, apakah rugi? Tentu tidak. Bisa kalian gunakan untuk keperluan kalian, mungkin penelitian kalian, skripsi, ataupun PKM mendatang ke depannya bisa kalian gunakan kembali. Nah, timeline di sini berfungsi sebagai patokan kalian. Setelah didanai nanti, apa yang harus kalian mulai pertama, mulai kedua, maupun mulai ketiga. Itu harus jelas semua strukturnya. Dan kalian tinggal mengikuti saja, tanpa harus berpikir apa yang harus dilakukan. Dan juga deadline, sangat penting teman-teman. Karena ada yang namanya pengisian logbook, dan harus terstruktur pengisiannya, apakah setiap hari, apakah setiap minggu, apakah setiap bulan, ataupun setiap pekerjaan kalian. Nah, jika kalian sudah membuat deadline, kalian harus tahu kapan harus selesainya dan kapan harus pengisian logbook tersebut, supaya kalian bisa membuat sebuah logbook yang tersusun secara rapi, sangat bermakna, dan isinya pun tidak sekedar membuat hal kecil. Bisa saja di setiap isinya kalian membuat hal-hal besar nantinya yang bisa memukau reviewer ketika membuka logbook kalian. Nah, itu sangat penting, timeline dan juga deadline. Timeline adalah susunan waktu proses pengerjaan PKM kalian. Deadline merupakan waktu yang harus kalian selesaikan dalam proses pengerjaan PKM kalian itu sendiri. Itu dua hal yang harus kalian buat. Yang ketiga adalah membagi tugas kepada anggota tim dan mempercayakan tugas tersebut kepada mereka. Jangan sampai kalian sebagai ketua tim ataupun sebagai kepala dari tim PKM ini tidak membagi tugas secara merata, karena akan menyulitkan diri sendiri nantinya. Nah, dalam PKM pasti ada beberapa tahap, seperti tahap riset, tahap development, tahap perkembangan, tahap pelaksanaan, terjun sana, tahap penulisan, maupun tahap reviewer nantinya di akhir.
Itu ada banyak sekali tahap yang bisa kalian bagi ke anggota kalian. Maupun nanti di PIMNAS ada tahap poster, artikel ilmiah, maupun presentasi. Ada 3 tahap itu yang inti dari penilaian PIMNAS nantinya. Nah, kalian sebagai ketua juga harus mempercayakan tugas tersebut kepada anggota. Kenapa? Karena kalian tidak perlu memikirkan segitu banyaknya. Yang ada nantinya pusing sendiri dan tidak maksimal job desk kalian sendiri sebagai kedua maupun membantu yang lainnya. Itu tidak akan maksimal. Tidak akan semaksimal yang kalian bayangkan. Seperti contoh, saya pernah membagi tugas untuk research, untuk observasi, ada berapa tim, ada 2 orang yang saya terjunkan langsung ke lapangan. Tahap perkembangan, membuat sebuah website, membuat sebuah medianya sudah saya bagi juga kepada beberapa orang. Penulisan maupun review dari proposal maupun hasil akhirnya sudah saya bagi juga kepada mereka yang memang kuat dalam penulisan esai ataupun karya tulis, dalam bidang tulis menulis lah. Itu saya bagi sesuai dengan kemampuan mereka. Dan tugas saya apa? Tugas saya adalah menilai ataupun melihat proses perkembangan tugas mereka dan juga ikut membantu dari pengerjaannya. Seperti saya mengambil di bidang media pembelajaran. Yang pasti saya membuat medianya dan desain dari media tersebut. Apakah ketua harus terjun langsung? Tidak harus, tapi kalian tahu ataupun kalian bisa memposisikan diri mana yang kalian bisa dan mana yang perlu bantuan kalian. Itu harus kalian tahu. Dan kalian tidak boleh acuh tak acuh. Jika kalian sudah melepaskan anggota, kalian tidak menghiraukannya lagi, itu tidak bisa. Kalian harus ikut serta dalam proses mereka. Artinya kalian bersama-sama grow up, bersama-sama berkembang bersama-sama dalam proses pelaksanaan PKM ini. Yang keempat adalah learning by experience. Belajar dari sebuah pengalaman, baik itu pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, kalian bisa belajar. Pengalaman diri sendiri, kalian bisa belajar dari bangku perkuliahan. Yang pasti di perkuliahan kalian ada yang namanya presentasi, penulisan, karya tulis, esai, dan lain sebagainya itu sudah kalian dapatkan di bangku kuliah. Dan itu adalah pengalaman yang berharga yang bisa kalian gunakan ataupun kalian berikan untuk maksimal di PKM ini. Contohnya seperti di bidang presentasi. Kalian akan menemukan presentasi di setiap mata kuliah. Itu yang saya rasakan. Di semua mata kuliah ada yang namanya presentasi. Presentasi laporan, presentasi makalah, dan presentasi lainnya. Itu bisa kalian maksimalkan, pelajari tahap-tahap presentasinya dan apa saja yang harus dibicarakan saat presentasi agar nantinya di PIMNAS kalian bisa memaksimalkan itu dan pelajari lebih baik nantinya. Itu learning by experience myself. Belajar dari pengalaman diri sendiri. Sekarang adalah belajar dari pengalaman orang lain. Kita mungkin bisa menonton video presentasi orang lain, atau seperti yang saya lakukan ini. Saya bersama tim meresearch beberapa PKM ataupun beberapa presentasi PIMNAS terdahulu. Mungkin di PKM yang PIMNAS yang ke-33 di Universitas Udayana rasanya kalau nggak salah ya, itu masih online juga. Dan semua presentasinya itu ada di YouTube, rasanya di YouTube PKM Dikti kalau nggak salah. Itu semua proses PKP 2 maupun proses presentasi PIMNAS-nya ada di sana. Dan kami fokus ke PKM-PM karena itu PKM yang kami jalankan. Kami menilai semua PKM-nya dari semua penerima emasnya. Ada 3 tim rasanya yang kami seleksi dan 3 tim ini mendapatkan emas. Kami lihat di sana bahwasanya 3 tim ini memiliki karakter yang berbeda. Satu tim presentasi dengan semangat, dengan keras menggebu-gebu mendapatkan emas. Tim kedua dengan lemah lembut, sangat slow, nadanya halus itu mendapatkan emas juga. Yang ketiga, campur. Di awal semangat, di pertengahan slow, di akhir juga semangat. Nah, sangat berbeda kan? Tapi mereka semua mendapatkan emas. Di sini kita harus menilai karakter reviewer juga sebelum kita memulai. Karena kan kita nggak tahu siapa reviewernya dan juga urutan presentasinya itu nanti diacak di tahap PIMNAS kalian. Yang saya lakukan adalah menilai 3 kelompok ini, mana yang bisa kita maksimalkan dan kita amati, tiru, modifikasi, ATM lah ya, yang bisa kita gunakan dalam presentasi nanti. Yang saya ambil adalah gabungan, artinya dari semangat menggebu-gebu dan juga slow. Di awal pembukaan, mengapa kami memberi semangat? Untuk menarik perhatian dari reviewer. Di tengah kami agak slow dikit dan juga sedikit fun, untuk tetap menjaga pandangan reviewer agar tidak bosan nantinya.
kami mengubah nada lah sedikit di pertengahan agar bisa memberikan warna baru dari presentasi kami tentunya. Itu kami lakukan di PKP 2 maupun di presentasi PIMNAS. Di PKP 2 berhasil, di PIMNAS gagal. Ya tidak semua metode itu bisa berhasil di kalian karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, itu merupakan learning by experience, tapi experience orang lain, bukan diri sendiri. Banyak hal yang bisa kalian lakukan ataupun persiapkan untuk PIMNAS nantinya. Dan yang terakhir, yang kelima, tips dan trik dari saya sendiri adalah komunikasikan semua hal kepada tim. Semuanya, baik itu masalah, kendala, ataupun ide yang kalian punya, itu semua komunikasikan kepada tim kalian, anggota kalian, maupun dosen pembimbing. Kenapa? Karena semua hal tersebut akan berguna bagi tim kalian. Jika kalian punya ide yang bagus, ataupun ide yang standar lah bagi kalian, ya sebutkan saja. Bisa saja nanti tim kalian yang mengembangkannya. Jangan malu untuk mengkomunikasikannya, karena ya jika kalian tidak akrab satu sama lain, PKM kalian tidak akan maju. Bagaimana kalian bisa bekerja dalam tim? Bagaimana kalian bisa membuat sebuah PKM yang berguna nantinya bagi masyarakat jika tim kalian tersebut tidak kompak gitu. Jika semua hal sudah kalian komunikasikan dari awal, dari pembuatan judul, dari pemilihan tim, dari pembuatan seluruh PKM-nya itu, jika komunikasinya baik, semua akan berjalan dengan lancar tentunya. Itu yang terakhir. Satu lagi. Tadi ada 5 tips dan trik yang sudah saya berikan. Semoga nantinya bermanfaat bagi kalian, mungkin bagi mahasiswa yang menonton ini, di luar Undiksa maupun mahasiswa Undiksa, bisa dipakai bisa enggak, karena ini tips dan trik sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan selama mengikuti PKM tahun 2021. Dan yang terakhir, yang paling penting mencangkup semuanya adalah satu tips dan trik, semangat. Kenapa semangat? Karena proses PKM ini tidak hanya 1-2 bulan saja kalian kerjakan. Ini bisa 1 tahun lebih. Seperti contoh, saya mulai menyusun PKM, membuat judul, membentuk tim itu bulan Desember tahun 2020, dan benar-benar selesai dari pelaksanaan PKM ini tahun 2021 Oktober. Ya, September, Oktober, ya setahun lebih sebulan lah itu. Mulai dari proses pencarian judul, pencarian tim, membentuk tim, pembuatan proposal, didanai, habis itu pelaksanaan PKM, habis itu PKP 2, setelah itu nunggu laporan akhir dikumpulkan, menunggu PIMNAS, habis itu PIMNAS, semua tahapan itu ya kami lalui selama setahun. Intinya semangat dan terus berjuang. Jangan menyerah di awal, jangan menyerah di pertengahan, jangan menyerah di akhir. Intinya tetap semangat. Pacu semangat kalian agar terus bisa fokus dalam pelaksanaan PKM ini. Dan ajak semangat teman-teman kalian juga agar tidak ada yang ketinggalan maupun agar tidak ada yang terlantar nantinya di tengah jalan. Kenapa? Karena jika ada 1-2 orang yang sudah sedikit malas lah, bosan mengikuti ini tengah jalan, akan hancur. Karena kompakan kalian itu sudah buyar nantinya. Intinya semangat, hanya setahun jika kalian mengikuti PKM ini dari awal sampai akhir. Jika kalian mengikutinya lagi tahun depan, 2 tahun. Tapi jika kalian suka dan enjoy menjalaninya, ya semua akan terlaksana dengan baik. Dan satu kuncinya adalah semangat dari saya. PKM ini sangat terkenal di lingkungan mahasiswa maupun ajang PIMNAS ini sangat bergengsi bagi semua perguruan tinggi. Karena setiap perguruan tinggi pasti menginginkan mahasiswanya untuk bisa lolos PIMNAS dan bisa mendapatkan medali di sana. Tapi satu kunci dari kalian mengikuti ajang ini adalah semangat dan tidak pantang menyerah. Karena prosesnya begitu panjang dan semangat kalian harus menggebu-gebu dari awal kompetisi sampai akhir selama 1 tahun itu. Saya saja bisa, mengapa kalian tidak? Jadi kita sama-sama membangkitkan kreativitas dan juga inovasi dari generasi muda saat ini dalam ajang PKM maupun PIMNAS ini agar bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat semuanya di lingkungan Indonesia. Mungkin sekian video saya kali ini. Jika ada yang rekomendasi untuk membahas lainnya bisa di kolom komen ataupun di mana saja memberitahu saya untuk membahas yang lainnya. Dan see you untuk di konten berikutnya.